menjual biji saat ini ya, karena semua biji yang kami tambang itu kami proses sendiri. Memang kita lihat kalau pendapat kami ya, kebijakan pemerintah pasti ketika diambil sudah mempertimbangkan banyak faktor. Dan kalau kita pahami memang sebelum berpikir mengenai kebijakan ini, pemerintah sudah memanggil dan meminta input ya, baik dari penambang maupun dari smelter. Kalau kita lihat dengan kan ekspor biji saat ini kan tidak diperbolehkan, keran biji ekspor ini tidak dibuka, tentu bagi penambang domestik mereka pasarnya terbatas. Tadinya boleh ekspor, sekarang nggak boleh ekspor, sehingga harus dijual domestik. Nah, kalau harus dijual domestik kan smelternya hanya beberapa, sehingga memang menjadi smelter market, bargaining power smelter lebih tinggi, sehingga harga lebih tertekan untuk penambang. Kalau kita lihat ya harga jual biji domestik dibanding dengan ekspor jauh. Kalau harga ekspor kita kurangin shipping saja masih jauh di atas harga domestik. Nah, tentu kalau harga domestik ini terlalu rendah juga tidak baik. Karena bukan saja dari sisi keuntungan ya, jadi penambang bukan hanya dari sisi keuntungannya rendah atau tidak untung, tetapi juga kan karena nilai, kalau profitnya tidak ada, mereka juga tidak punya motivasi untuk melaksanakan kewajiban lingkungan ya. Jadi good mining practice-nya menjadi sangat terbatas untuk bisa dilakukan, kemudian pembayaran royalti dan kewajiban lainnya juga akan sangat tertekan karena uang yang bisa dihasilkan juga tidak banyak. Jadi menurut kami memang kebijakan pemerintah ya harusnya memang harus mempertimbangkan harga yang wajar lah, karena kalau harganya terlalu rendah juga tidak baik. Bukan hanya dari kerugian ya, tadi saya bilang juga akan membawa dampak lingkungan ke good mining practice tadi. Nah, di satu sisi memang harganya juga jangan terlalu tinggi karena bisa menggerus profitnya smelter yang sudah berinvestasi di negara kita, sehingga pasti juga ada komplain dari smelter. Jadi memang kalau dari sisi kami, pendapat kami ya pemerintah sudah tepatlah memanggil baik penambang maupun smelter untuk mendapatkan masukan dari masing-masing pihak ya, yang kemudian mengeluarkan suatu aturan yang telah mempertimbangkan masukan dari masing-masing pihak. Karena kalau tidak diatur juga, penambang domestik ini akan selalu komplain dan minta pemerintah membuka kembali keran ekspor ya. Kalau dari perspektif kami jelas tidak mendukung dibukanya kembali keran ekspor. Karena itu tidak sesuai dengan amanah undang-undang, tidak juga untuk penambahan nilai itu penting sekali dan banyak sekali kalau itu diproses di dalam negeri. Jadi penting untuk tetap pemerintah jangan membuka keran biji ini. Dan kalau dibuka kan saya tadi sampaikan sudah ada surplus. Kalau dibuka lagi makin besar lagi supply-nya keluar. Jadi memang dari kami menyarankan untuk kalau bisa ya pemerintah tidak membuka keran biji ekspor ini. Memang sebagai langkah tambahan adalah perlu memastikan bahwa penambang domestik juga dalam negeri juga paling tidak dapat untung yang wajar sehingga masih bisa tetap melaksanakan kewajiban lingkungan maupun kewajiban lainnya terhadap negara. Sejauh ini berarti ada sedikit missing link, makanya harus dipersatukan dengan harga acuan yang diterapkan oleh pemerintah begitu ya sejauh ini. Bu Febriani, yang Anda lihat sendiri seperti apa? Kalau dari sisi Vale cukup menyerap atau tidak nih khususnya untuk nikel-nikel di kalori rendah begitu, karena ini mungkin yang menjadi perbincangan juga nih antara smelters dan juga penambang terkait mengenai kalori-kalori rendah yang mungkin pasarnya tidak ada begitu ya. Seperti apa nih Bu Febriani Anda melihatnya? Kalau dari PT Vale, kami menambang dan memproses sendiri ya. Jadi kapasitas kami cukup untuk memproses dan menambang sendiri sehingga kami tidak beli dan tidak juga menjual saat ini. Tapi kalau kita lihat misalnya argumennya adalah yang berkadar rendah bisa nggak itu yang kemudian dimanfaatkan. Yang berkadar rendah ini kan sebenarnya limonit ya. Limonit ini bisa untuk nanti mobil listrik. Jadi memang perlu dalam mengambil kebijakan pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang ya.